Guys, kalau kita tengok pada baru-baru ini di mana dikatakan Eropah ataupun khususnya WTO terkejut besar guys, di mana dikatakan Jokowi mengancam dengan ancaman yang paling keras guys, di mana dikatakan Jokowi akan bubarkan WTO ke Mahkamah Internasional kerana berlaku tidak adil terhadap Indonesia. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys, berikan sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sudah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang gratis. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom sedikit kepada tajuk yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan tindakan Jokowi ini menyebabkan Eropah terkejut besar, di mana Jokowi mengancam sekeras-kerasnya terhadap WTO dan dikatakan Jokowi akan membubarkan WTO ke Mahkamah Internasional. Adakah ini benar guys? Jom kita tonton dulu video ini seperti biasa. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon. Dan kepada semua yang sedang menonton video ini, jom kita tonton video ini guys. Halo sahabat. Wow guys, first time tengok admin bagi-bagi. Jokowi ancam keras akan bubarkan WTO ke Mahkamah Internasional karena adil. Sebelum ke pembahasan, mari kita simak video klip cuplikan berikut ini. Saya sampaikan, karena kita sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ratus tahun kita selalu ekspor yang namanya bahan mentah. Sejak VOC loh kita ini ekspor bahan mentah sampai sekarang masih kita ekspor bahan mentah. Kita tidak mendapatkan nilai tambah, tidak mendapatkan added value apa. Nikel stop. Tidak ada lagi yang namanya ekspor bahan mentah nikel. Raw material nggak ada lagi diekspor. Nikel stop. And we see since then with all negara the itu mahu interventions we memberikan have kita started gertakan, and all the tentunya work kita we've tidak done akan on the takut. crisis, Dan that we are jika itu down now benar to terjadi, a mereka level, akan that's senyap between dan 120 jumlah and sesaat. 140 still too high. Dan It jika has still benar to go terjadi, saya lower, akui itu but adalah by that, negara I yang want to show pintar. that you have Maksud dia kepada Indonesia guys. Sahabat Bagi-Bagi, sudah tak tahu diuntung, apalagi berterima kasih dengan Indonesia yang selalu baik mengekspor semua bahan mentah ke mereka hingga bertahun-tahun. Pada akhirnya, semua hal itu sudah diblokir yang mendadak oleh Presiden Jokowi. Semua negara barat termasuk Uni Eropa kepanikan. Dan pada akhirnya mereka salah membuat keputusan. Dengan gagah dan sok beraninya, Eropa mengancam akan menjatuhkan pangan Indonesia. Namun, hal itu justru terbalik karena Eropa terkena krisis yang besar-besaran. Dengan adanya ancaman demi ancaman itu, membuat kita, Jokowi, waspada dengan negara Eropa. Dan dengan tegas dan lantang di depan Mahkamah Internasional, Jokowi siap menghadapi Uni Eropa dan siap akan membubarkannya. Begitulah yang akan dilakukan Jokowi jika Uni Eropa terus ngeyel, ngotot akan menggugat sumber daya alam Indonesia. Sahabat Bagi-Bagi, kalahnya Indonesia melawan Uni Eropa dalam gugatan larangan ekspor sumber daya alam di WTO tak membuat pemerintah mundur, tapi justru siap serang balik negara-negara yang menggugat, termasuk Eropa. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Indonesia akan terus menghadapi tantangan apapun yang terjadi di depannya. Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Perundingan
Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Jatmiko Rizwijaksono mengatakan bahwa Indonesia sudah mengajukan banding ke WTO. Namun dirinya masih belum bisa memberikan penjelasan lebih jelas terkait perkembangan informasi gugatan tersebut. Saat melakukan pengajuan banding ke WTO, Indonesia tidak ada mengalami kendala apapun. Sebab setiap negara anggota WTO memiliki hak untuk mengajukan banding yang berkedok menunggu hingga mengantri. Indonesia masuk ke antrian 20 lebih. Hebatnya, sambil menunggu antrian, Indonesia terus menyetop komoditas-komoditas unggulan agar semakin lama dengan semakin lama putusan itu membuat Indonesia semakin kaya raya dan keburu menjadi negara maju yang superpower. Sahabat bagi-bagi, selain itu pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Arifin Tasrif kembali menegaskan bahwa tidak ada relaksasi bagi eksportir biji bauksit. Oleh karena itu, pelanggaran ekspor biji bauksit ke luar negeri tetap akan berjalan mulai Juni 2023. Strategi baru ini membuat NKRI semakin di depan dan akan menjadi sumber adidayanya dunia. Sahabat bagi-bagi, jika semua permasalahan ini diseret ke pemerintah internasional, yaitu Mahkamah Internasional, mungkin pihak yang ingin mandiri ini semua akan berjalan lancar. Jangan ke WTO lagi karena mereka itu sudah ketahuan berpihak ke siapa. Apalagi mereka juga termasuk negara barat yang dari dulu membegal-begal kekayaan alam di negeri Indonesia tercinta. Indonesia terus melakukan hilirisasi demi Indonesia maju dan terus dilakukan pemerintah. Tentunya hal ini bukan hanya kerja Presiden Jokowi saja, namun ini kerja kita semua, rakyat Indonesia. Marilah kita sebagai kaum muda terus berkarya agar Indonesia kelak menjadi primadona dunia. Jangan rebahan terus, mari kita bergerak. Merdekalah kita Hurrah! Merdeka. Merdeka! Mantap. Mantap lah Pak Adi. Terima kasih kerana informasi-informasi yang begitu sangat-sangat dapat membuka minda kita semua. Guys, kalau kita tengok sebenarnya Jokowi telah mengancam dikatakan ke dalam WTO. Jika WTO masih lagi berdegil ataupun berkeras kepala ingin memaksa Indonesia untuk mengekspor secara bulat-bulat bahan-bahan mentah di Indonesia, dan kalau kita tengok semua di dalam anggota WTO mendesak Indonesia untuk mengekspor bahan-bahan mentah tanpa melakukan hilirisasi, di mana beberapa kali cobaan WTO dalam membawa Indonesia ini di dalam persidangan WTO, dan dikatakan Indonesia dipersalahkan di dalam hal ini dan memaksa Indonesia untuk melakukan ekspor secara langsung bahan-bahan mentah. Dan apa yang dilakukan oleh Jokowi, di mana dikatakan Jokowi mengancam kepada semua anggota-anggota WTO, dan dikatakan jika WTO secara terus-terus memaksa Indonesia ataupun mengheret Indonesia di dalam persidangan persidangan WTO, dikatakan Jokowi akan keluar daripada WTO dan akan membawa semua anggota-anggota WTO ini di dalam persidangan Mahkamah Internasional, di mana di dalam Mahkamah Internasional dikatakan akan memihak kepada Indonesia ataupun akan memihak kepada semua ahli anggota WTO. Tapi sebenarnya aku puji sikap berani Presiden Indonesia, Presiden Jokowi dalam membawa ataupun dalam mempertahankan kedudukan Indonesia di dalam mempertahankan bahan-bahan mentah daripada terus dirompak oleh negara-negara ahli anggota WTO, khususnya Uni Europe. Di mana sikap berani Jokowi ini dalam mempertahankan, tidak mahu lagi bahan-bahan mentah Indonesia dibawa keluar secara bulat-bulat begitu saja guys. Di mana
negara-negara seperti di Uni Europe sahaja yang mendapat untung, boleh dikatakan 100% keuntungan jatuh kepada negara di luar daripada Indonesia, dan Indonesia hanyalah mendapatkan keuntungan mungkin dalam 1, 2, 3% daripada setiap penjualan bahan-bahan mentah yang keluar daripada Indonesia. Dan kita dapat nampak jauh beza sekali keuntungan Indonesia jika dilakukan hilirisasi. Dan kalau kita tengok sebenarnya pun bahan-bahan mentah itu adalah kepunyaan Indonesia. Jadi hak Indonesia untuk meletakkan berapa harga pajakan ataupun untuk melakukan apa dengan bahan-bahan mentah daripada Indonesia. Pendapat kalian bagaimana, guys? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.